Kini saatnya kita ikuti berita lintas nasional. Pada awalnya kalau saya lihat sebenarnya proses perjalanan ilmu pada saya sendiri yang saya lalui, memang pada masa saya dimulai daripada belajar di sekolah rendah, kemudian masuk kepada sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah lanjutan ataupun sekolah menengah atas. Jadi saya lihat dari segi perkembangan ilmu ataupun perkembangan pola belajar saya sebenarnya itu satu yang luar biasa bagi saya. Saya selalu menjadi pelajar yang tertinggal. Artinya saya macam masa belajar kelas rendah itu saya pun baru boleh membaca itu masa dah kelas 4. Artinya dalam belajar 4 tahun baru saya boleh membaca dan boleh mendengar, boleh menulis orang, artinya apa yang saya dengar daripada orang bicara. Awalnya saya memang belum tahu apa-apa dan itu kerap terus berlaku sampai saya masuk sekolah menengah pertama. Saya bahkan beberapa mata pelajaran yang saya tekuni itu bahkan dapat nilai yang paling rendah sekalipun. Bahkan kalau masa saya belajar itu nilai yang paling rendah itu adalah 5, tapi saya bahkan mendapat nilai 4. Itu selalu kerap saya dapatkan. Bahkan ketika saya masuk sekolah menengah atas juga, kalau orang dapat semuanya kalau orang ranking ataupun peringkat yang saya dapatkan di kelas itu sendiri, bahkan kalau dalam satu kelas pelajarnya ada misalnya dalam 40 orang, saya dapatkan ranking yang 40. Itu memang luar biasa bagi saya, karena saya nak belajar pun saya tak tahu macam mana nak belajar dan nak fahamkan sesuatu saya tak boleh. Artinya disuruh bahkan ketika apa yang disuruh, misalnya masa saya masuk sekolah itu disuruh hafal rumus kimia, rumus fisika, saya tak boleh nak fahamkan itu semua. Dan bahkan ketertinggalan saya belajar di sekolah itu, maka ini menjadi khawatir orang tua saya kenapa saya menjadi pelajaran tertinggal. Akhirnya saya dimasukkan pesantren. Jadi dimasukkan pesantren sebenarnya itu adalah bukan pilihan saya, tetapi dimasukkan pesantren karena orang tua saya sendiri sebenarnya dia takut kalau nanti saya dimasukkan kepada universiti yang ada baik di Banda Aceh ataupun di tempat yang lain yang masa itu, ditakutkan nanti saya akan tertinggal lagi. Jadi biarkanlah lebih bagus saya dimasukkan ke pesantren. Jadi minimalnya tidak lagi nampak tertinggal dalam segi pendidikan saya sendiri. Jadi ketika umur saya, artinya saya selepas daripada belajar sekolah menengah atas, artinya di situ saya masuk permulaan saya masuk ke pesantren. Jadi sebenarnya masuk pesantren itu saya sebenarnya sangat berbeda pendidikan saya itu yang dulunya saya belajar ilmu umum di sekolah, tapi ketika masuk pesantren langsung belajar tentang memahami ilmu-ilmu seperti ilmu fikah, tasawuf dan tauhid, itu artinya ilmu kedayahan seperti itu. Tapi masalahnya ketika saya problem yang saya hadapi itu, karena masalahnya di pesantren itu kan belajar semua literatur dalam bahasa Arab. Itu yang luar biasa bagi saya, karena saya memang bahasa Arab itu untuk belajar kitab-kitab itu semua itu saya memang luar biasa. Artinya saya tak paham sedikit pun. Itu yang satu halangan bagi saya, artinya satu keadaan yang luar biasa bagi saya. Karena kenapa? Ketika saya lihat masuk pesantren itu semua orang-orang budak pelajar-pelajar di pesantren itu semua menghafal ilmu untuk bisa membaca bahasa Arab itu. Tetapi saya ketika saya menghafal itu sedikit pun saya tak boleh hafal. Orang ini, kalau saya lihat kawan-kawan saya itu semua
dia bila dia menghafal 2 kali dia baca dah terhafal, tapi saya berhari-hari saya hafal tak lepas-lepas. Itu yang luar biasa, sampai pada akhirnya umur saya sudah belajar 3 tahun di pesantren itu, saya tak dapat apa-apa. Saya tak nak baca, nak bagikan baris bacaan bahasa Arab tu yang tak ada baris sudah, masih tak lepas. Akhirnya di situ saya muncul satu pemikiran, ini kalau begini cara hidup saya tak boleh nak melangkah ke depan. Saya tak boleh nak keluar saya dalam keadaan tertinggal macam ni. Artinya kalau saya lanjutkan macam ini pola pendidikan saya adalah selalu tertinggal di belakang. Itu munculnya pada umur saya belajar di pesantren itu dah 3 tahun masuk pesantren. Artinya masa itu saya dah duduk kelas 3 di pesantren. Itu sudah mulai berpikir saya, artinya apakah saya harus tertinggal kehidupan saya seperti ini, sebab saya harus keluar daripada konsep ini. Ini pertama sekali saya muncul pemikiran ini. Sehingga pada masa itu saya dah nak keluar, dah nak tinggalkan pesantren. Dan artinya saya dah keluar dan nak masukkan universiti. Dan pada masa itu saya lari dari pesantren itu, dan saya tak bagi tahu pada pada gurunya sendiri, dan saya tak bagi tahu pada orang rumah ibu dan bapa saya di kampung. Saya lari dari pesantren itu dan langsung saya ke Banda Aceh. Saya duduk di tempat kawan di Banda Aceh. Saya nak cadangkan macam mana saya boleh daftarkan saya sebagai pelajar di universiti salah satu di Banda Aceh ini. Jadi pada masa itu sebelum saya mendaftarkan diri, saya melihat macam mana kawan-kawan yang sekampung dengan saya itu yang belajar di universiti ini. Dia semua saya lihat aktiviti saya ikutkan, bahkan saya masukkan dalam kelas dia belajar itu sendiri. Walaupun dia belajar dengan di universiti ada dosen sekali, tapi dosen itu tak tahu saya sebagai pelajar yang menyusup ke dalam itu. Saya nak tahu macam mana belajar di universiti sendiri. Artinya di sini saya dah muncul macam mana sebenarnya kenapa saya buat seperti ini. Saya nak keluar, artinya nak keluar. Saya nak keluar daripada keadaan yang sebelum ini. Kenapa saya menjadi tertinggal seperti ini? Sebenarnya apa yang saya ambil keputusan itu, satu ide yang menjadi harapan saya ke depan. Artinya saya sebenarnya manusia yang punya harapan juga. Artinya saya tak boleh tertinggal seperti ini. Artinya saya tak boleh duduk dalam keadaan seperti ini. Tidak ada satu nilai yang boleh saya kembangkan. Maka di sinilah sebenarnya dari ide itu muncul, dan akhirnya pada masa itu dibukalah universiti sekolah tinggi agama Islam Al-Aziziyah di pesantren saya sendiri, iaitu di Mudi Masjid Raya Samalanga. Maka di situ saya melihat macam bolehlah, artinya ini mungkin adalah harapan dengan belajar di universiti. Artinya saya tak perlu lagi ke Banda Aceh. Jadi pada masa itu saya tekunkan diri, fokuskan belajar di universiti. Sampai kawan-kawan saya, guru-guru saya di pesantren dah mengatakan kepada saya ini, ya, karena biasanya di orang itu dipanggil saya Dukku Amin, ini saya duduk di pesantren Mudi ini bukan lagi untuk belajar kitab yang sebagaimana kurikulum dasar pesantren sendiri, tapi mereka melihat saya itu lebih fokus kepada universiti. Artinya saya fokus kepada universiti, dan akhirnya pada universiti pun saya mendapatkan lulusan dengan nilai terbaik. Dan akhirnya saya dari situ pengembangan saya itu mendapatkan beasiswa daripada universiti, artinya sekolah tinggi agama Islam itu, artinya di institut di Al-Aziziyah itu sendiri, dibagikan beasiswa kepada saya dan juga kepada kawan-kawan dalam program pemerintah untuk membagikan master kepada guru-guru di pesantren. Masa itu saya terlibat juga masuk dalam kelompok itu, dan alhamdulillah saya mendapatkan selesaikan register di Arandiri. Namun pada itu saya sebenarnya ide awal ataupun muncul rasa bagaimana untuk pengembangan ilmu sendiri. Ternyata saya tidak puas, artinya belum nampak, artinya tidak ada satu nilai yang boleh saya bagikan dan saya boleh kembangkan untuk kelanjutan itu. Artinya ketika lepas master saya macam ini peringkat saya pun kalau masuk pun dalam pesantren pun saya pasti akan tertinggal balik. Artinya
orang-orang pesantren pun ada yang master, dan tapi masalahnya saya dalam dalam belajar pesantren, saya masalahnya belajar bahasa Arab itu tidak untuk membaca kitab itu tak lepas. Makanya kalau saya masuk dalam pesantren balik, saya pasti akan menghadapi hal yang sama dan akan menjadi tertinggal kembali. Maka di sini saya muncul ide untuk saya harus ambil doktor, artinya belajar lagi di peringkat PhD. Maka ketika saya belajar PhD, itu pun saya sebenarnya apa yang dulu saya gemukan itu pun masih masih menjadi bertanya-tanya. Ini saya dah masuk PhD, saya sebenarnya ini dah selesaikan program doktor dan dah daftarkan apa yang perlu saya kembangkan. Maka sebenarnya dalam konsep ini saya ada nilai sebenarnya yang saya pahamkan, artinya makna nilai, ada nilai yang saya pahamkan di sini. Saya sebenarnya ada sesuatu yang saya harus dapatkan dan sesuatu yang harus saya kembangkan daripada konsep ilmu sendiri. Tapi saya itu belum dapat pada masa itu.